bukan hanya sekedar itu, tapi yang teman-teman punya feeling, punya perasaan bahwa kira-kira orang ini bisa nabung. Nah, ketika kita sudah menemukan hot prospect di sini teman-teman, dapat dua data ini, ya saya berjuang. Yang tadi cuma iseng-iseng suruh bikinin data, saya bilang apa? Itu bukan prioritas. Yang prioritas adalah orang yang banyak nanya, kemudian yang kira-kira anget saya fokus. Jadi teman-teman, 1 minggu itu rata-rata itu pasti saya mendapatkan apa? 2 case. Itu sudah pasti. Saya tidak pernah ketika saya jadi agent, saya tidak pernah 1 minggu nggak closing pun, nggak pernah. Karena apa? Aktivitas saya apa? Itu tinggi sekali. Saya ditolak sama 10 orang, saya bertahan teman-teman. Saya ditolak sama 15 orang, saya masih bertahan. Karena apa? Saya mau kaya kok. Kalau saya nggak mau kaya teman-teman, ditolak 1-2 orang saya apa? Saya sudah pergi. Tapi ketika saya mengatakan bahwa saya harus kaya, saya harus berhasil di dalam satu keluarga, harus ada 1 orang yang berhasil teman-teman. Itu adalah apa? Itu adalah penguatan saya. Ketika saya ditolak, oke, saya tetap harus jalan lagi. Dan minimal teman-teman, saya mau sampai jam berapa saja, kalau saya belum dapatkan data 2 ini, saya belum pulang. Karena apa? Cold calling itu teman-teman untuk dapatkan orang yang kelihatan serius mau nabung 2, yang minta dibuatkan data itu nggak gampang loh. Tapi saya berjuang, pokoknya apapun yang terjadi, saya harus dapatkan data 2 yang apa? Yang hangat. Kalau data yang cuma biasa-biasa saja, mungkin saya bisa dapat data 5 loh teman-teman. Tapi data yang hot itu minimal harus 2. Dan itu rata-rata pasti apa? Pasti akan closing. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Oke, teman-teman, ketika ada yang di satu tempat, di sana namanya itu saya suka merah, ya. Itu saya sudah datangi toko-toko di sini. Ini apa? Case saya pertama teman-teman. Saya berdiri di sini. Ini sudah saya datangi semuanya teman-teman. Tapi ternyata apa? Ini satu pun belum ada closing setelah baru apa? Baru 31 toko. Itu baru apa? Itu baru apa? Baru ada 1 loh. Kalau saya berhenti di apa? Saya berhenti di 30, saya bisa jadi hari ini nggak? Enggak loh. Ya. Tapi ternyata ini tahun 2002. Ya, 2002 teman-teman. Saya concern di salah satu toko di sini. Jadi enak teman-teman. Anda concern di salah satu toko, ya, yang namanya kalau saya bilang itu adalah nesting. Ya. Nesting di satu toko, saya ke sini, saya pindah ke sini, saya pindah ke sini, saya pindah ke sini, saya pindah ke sini. Begitu orang ini sudah kenal teman-teman. Ya. Orang lebih gampang dengan kita. Kamu kalau ngambil asuransi jangan ngambil sama orang lain, tapi kamu ngambil sama siapa? Sama Suroyo. Setiap kali saya datang di situ seolah-olah saya sebagai apa? Sebagai karyawan toko yang ada di situ. Udah kelihatan bentuk-bentuknya. Ya, udah kelihatan bentuk-bentuknya. Rajin di sini teman-teman. Tahun 2002 teman-teman, saya cuma dapat nasabah 1 dari 1 toko yang apa itu yang banyak banget. Itu pun saya harus apa? Harus ketemu dengan apa? Dengan 30 orang baru dapat apa? 31 saya baru dapat apa? 1 nasabah. Tapi teman-teman, 2003 satu tempat ini teman-teman mengantarkan saya untuk mencapai apa? Perlu bertahan 1 tahun teman-teman untuk bisa dapatkan apa? Kepercayaan yang apa? Yang tinggi. Tapi kadang-kadang kita sudah nggak bertahan dulu. Ya, kadang-kadang kita mau datang ke sini, teman-teman. Kadang-kadang kita sudah apa? Males terlebih dahulu. Saya enggak. Saya punya keyakinan, ya. Kalau saya rajin menabur, hari ini saya nggak panen, tapi tahun depan saya pasti apa? Pasti saya panen. Panen. Ini teman-teman, di satu daerah ini orang yang nabung notio itu banyak. Orang yang nabung gotio ini banyak. Yang nabung 3 juta ini apa? Ini banyak. Dulu tahun 2002 itu sepi. Ketika saya datang di situ, orang masih banyak yang apa? Yang main catur. Saya bikin hubungan aja. Dia datang orang main catur, wah kok asik main catur ya. Ya kamu Prudential ya? Saya bilang iya, kalau saya dari apa? Saya dari Prudential. Udah dibaca, ya kan? Kenapa kok tahu dari Prudential? Kok kamu udah kalau udah pakai pakaian rapi, udah pakai tas itu udah pasti apa? Itu orang Prudential. Ya, datang lagi di situ main kartu lagi, ampun semua orang pada main kartu. Saya bilang asik banget kok main apa?
main kartu. Ya habis nggak ada kerjaan, nggak apa-apa kok, sabar aja kok, nanti pasti banyak yang apa, yang belanja. Aku ke sebelah dulu ya kok ya. Saya pindah. Ya, 1 tahun teman-teman, 2002 itu masih sepi, tapi ternyata Pak, saya tanya itu 2003. Nah banyak orang yang nggak bertahan teman-teman di bisnis ini. Tapi ketika kita bertahan, walaupun kita belum ada hasil teman-teman, Anda bertahan, Anda cari tempat baru lagi. Banyak orang begitu Anda sudah ketemu dengan banyak orang, Anda selesai di sini. Saya enggak. Begitu saya prospek 2 minggu, ya 1 minggu aja saya bisa lihat ini kriteria tempat ini bisa kita prospek atau enggak. Itu kriterianya di sini sudah apa? Sudah ada. Ya, asal 1 minggu saya tidak dapat data satupun teman-teman. Berarti apa? Tempat ini saya sebut ini kering. Tapi begitu saya dapat data tempat ini, saya bilang ini adalah tempat yang basah. Jadi saya tahu 2002 Palmera adalah kota apa? Tempat yang kering. Tapi 2003 tempatnya apa? Itu sangat basah sekali. Ya. Jadi pertanyaannya kejawab Ibu tadi ya mana? Mana tadi yang tanya? Kejawab? Boleh. Oke, teman-teman, kalau saya datang di pertemuan yang pertama, saya murni tadi presentasi. Pertemuan kedua adalah doa, ya, ini presentasi doa. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ini tadi pelap pertama, ini adalah pelap kedua, ini pelap ketiga, ini adalah pelap yang keempat. Nah ini pelap yang keempat, yang kelima. Teman-teman, begitu saya pelap yang di sini, ini kan berarti pertemuan pertama, pertemuan kedua, ya. Begitu di sini teman-teman, saya belum, dia belum closing. Hati pikiran saya sudah tidak fokus dengan apa? Dengan satu nasabah. Saya harus cari apa? Cari nasabah yang lain. Tapi saya mengatakan apa? Besok saya pasti apa? Saya pasti datang lagi. Ya kan? Saya tidak fokus dengan yang saya yang dulu tidak closing, tapi saya fokus dengan apa? Dengan yang lain. Tapi begitu saya datang ke satu tempat itu, saya mampir. Saya mampir, saya sederhana. Ya. Saya sederhana. Saya cuma biasa, saya bawa tas saja. Kemudian saya duduk, saya ajak ngobrol-ngobrol dia. Kalau ada teh botol, saya panggil. Saya bilang, "Ci, minum teh botol ya?" Dia bilang, "Kok kamu baik banget?" "Enggak lah, enggak apa-apa lah, kita minum-minum aja sih." Saya panggil teh botol 2. Ya langsung saya bayar. Dia bilang, "Aku aja yang bayar." "Enggak usah Ci, aku aja yang apa? Aku aja yang bayar." Ya, begitu kita sudah selesai minum, teh botol sudah habis. Ya, agent nggak boleh begitu. Saya cuma bilang apa? Cik, ngomong-ngomong kemarin saya sudah bikin ilustrasi yang notio. Cik, memang ada masalah sih dengan yang notio. Dia bilang kalau saya suruh nabung yang notio, kemarin saya masih apa? Saya masih berat, tapi saya nggak enak sama kamu. Ya, terus yang kira-kira nggak berat yang berapa sih? Dia bilang apa? Ya kalau cetil sih saya masih bisa lah. Kalau 1,5 gimana sih? Enggak lah, yang cetil aja. Teman-teman modal teh botol hanya untuk membangun hubungan. Tapi kalau sini berapa? Enggak. Ini kalau kita pull up, ya. Ya orang udah lama nggak closing sama saya. Saya kunjungin apa? Saya kunjungin ngobrol-ngobrol. Ada teh botol kan biasa di toko-toko kan banyak teh botol kan. Saya bilang teh botol sini. Minum ya CN. Oke, minum nggak apa-apa. Ngobrol. Udah tak modalin waktu itu teh botol cuma berapa? Kalau nggak salah dari 2 masih murah 250 kalau nggak salah. Tak modalin itu, saya modal 500.000 tapi dapat setirnya. Enak ya? Jadi jangan terlalu fokus dengan apa? Dengan nasabah yang kita sudah follow up, tapi tetap di dalam kita. Maka teman-teman ada buku, teman-teman boleh bikin satu buku. Ya. Ini buku teman-teman. Ada satu buku yang saya buat. Jadi buku ini saya apa? Saya isinya adalah nomor urut ya. Kemudian tanggal presentasi, kemudian tanggal follow up, ya berapa? Terus follow up pertama, ini adalah follow up pertama, kemudian follow up yang kedua, kemudian follow up yang ketiga, nah sampai follow up yang apa? Follow up yang keempat, follow up yang kelima. Nah teman-teman di satu buku itu ada satu buku, di sini adalah judulnya apa? Ini adalah keterangan. Nah ketika saya follow up pertama dia masih ada alasan.
saya bilang, Cik nggak apa-apa kalau memang hari ini Cici belum nabung sama saya. Ya, tapi ngomong-ngomong Cik kira-kira mau nabung kapan? Kira-kira dia bilang, ya mungkin bulan depan lah. Nah, teman-teman dari yang ini tadi, saya tulis apa bulan depan. Ya, terus di sini ada sorry ini ada tanda tangan ya. Nah, terus saya tulis di sini, mau nabungnya misalkan contoh mau Juni, ini tanggal misalkan 5 Juni. Saya paling bisa bulan depan deh Juni. Oke, kira-kira tanggalnya berapa Cik? Dia hitung kalkulasi, oke, tanggal 5. Oke Cik, kalau gitu nanti saya tanggal 5 Juni, saya akan datang lagi. Ya, Cici tolong tanda tangan di sini. Nanti saya buat laporan ke kantor. Dia tanda tangan. Ya maksudnya ini saya datang lagi saya bawa tanda tangan. Tanda tangan yang buku tadi. Dia bilang sih saya sudah apa? Saya sudah laporan ke kantor. Kalau Cici kemarin mau nabungnya tanggal apa? 5 Juni. Nah ini sih yang kemarin Cici mau nabung. Kalau udah kayak gitu teman-teman mereka menolak Suryo pun sudah gak enak. Ya, akhirnya ya mereka nabung dengan apa? Tanggal 5 Juni. Jadi teman-teman ada satu buku yang teman-teman apa? Harus bawa. Harus bawa. Ya. Sederhana kok. Ya. Oke, ada lagi? Cukup terjawab. Pertanyaannya gampang tapi jawabannya panjang ya. Tapi mengenakan enggak? Lumayan mengenakan. Jangan nambah Bu, ya. Ada lagi ya? Oke, teman-teman, saya coba di apa? Saya coba di Jogja. Banyak orang yang bilang apa? Kalau orang Jogja itu dia bilang apa? Kalau mau ngambil itu sama orang yang kenal. Terus dia tidak bisa mengambil keputusan hari itu juga. Nah, itu saya alami teman-teman. Nah, saya dengar di Jogja itu katanya ngomongnya seperti itu. Aku coba pas kebetulan orang tua saya sakit itu dirawat di apa? Itu di Bethesda. Ya. Nah, saya datang ke sana. Saya penasaran teman-teman. Ya, orang tua saya sudah ada ngurusin juga. Nah, saya coba keluar sebentar. Ya, saya keluar sebentar. Nah, saya pergi ke mana? Saya pergi ke toko obat. Toko obat. Teman-teman, toko obat itu apa? Itu antrinya luar biasa. Saya cuma bawa resep, saya pura-pura apa? Saya pura-pura tanya. Ya, saya ada resep, kemudian saya pura-pura saya tanya. Nah, begitu saya tanya obat ini apa? Ini berapa? Sudah selesai semuanya, dia total. Terus saya bilang apa? Begitu udah total waktu itu nggak terlalu gede, sekitar 1,5 juta. Ya, begitu apa? Udah tahu jumlahnya, saya cuma presentasi apa? Saya ngomong, Cici pernah dengar apa? Dengar rekening PAA belum? Apa tuh rekening PAA? Cik, kalau kita sakit, mungkin kalau sakit biasa-biasa saja, itu biasanya apa? Kita obat ada di apotek ini. Tapi ketika kita udah kena sakit kritis sih, kayak misal contoh kayak serangan jantung dan lain sebagainya, kira-kira biayanya mahal nggak? Dia bilang apa? Mahal. Cik, pernah dengar kartu diskon rumah sakit nggak? Nah itu, begitu saya masuk, pernah dengar kartu diskon rumah sakit nggak? Dia bilang, apa tuh? Nanti sebelum saya beli obat, saya mau survei dulu, mau minta pendapat tentang apa? Tentang rekening PAA. Nah, begitu saya survei teman-teman, ternyata teman-teman itu kadang-kadang teman-teman itu hanya ada di dalam apa? Hanya ada di dalam pikiran kita. Ya, begitu saya survei, ternyata apa? Intinya itu oke, kalau gitu saya coba bikinin kayak profesional, bikin yang 2 juta, terus semuanya bikin yang apa? Yang 1 juta. Kemudian anak saya coba bikin anak saya baru 1 bikinin yang apa? Yang 1 juta. Ya. Pertemuan kedua, ternyata teman-teman itu closingnya sama siapa? Closingnya sama saya. Padahal kalau dipikir budaya orang Jogja itu kebanyakan dia bilang kalau di Jogja itu nggak bisa apa? Nggak bisa cepet-cepet. Tapi harus nunggu sampai pertemuannya keberapa. Katanya begitu. Tapi sama saya ternyata Pak, di pertemuan yang kedua teman-teman ternyata Pak, dia closing di pertemuan yang kedua. Nah nanti saya kasih tahu teman-teman kalau lupa tolong diingatkan bagaimana pertemuan yang kedua. Jadi saya masih bicara tentang apa? Bicara tentang pendekatan, bicara tentang apa? Tentang mencari market tadi, strategi market tadi. Ya, jadi teman-teman yang kita set
terus terang, kita mengeset bukan mengeset orang lain. Orang lain silakan Anda mau menunda dan lain sebagainya. Tetapi sebagai seorang agent, sebenarnya yang apa? Yang kita set adalah pikiran kita sendiri. Jangan kita ke bawah, waduh, orang ini budayanya Pak, kalau di sini kalau ketemu harus closing harus kedua, tiga, keempat dan lain sebagainya. No, tapi jawaban saya sebagai seorang agent, saya berjuang di pertemuan kedua harus apa? Harus closing. Walaupun hasilnya nggak closing nggak apa-apa, tapi kan masih ada yang lain. Tapi konsep pertemuan kedua saya harus apa? Harus closing. Pertemuan yang pertama saya harus bawa apa? Harus bawa data. Ya, harus bawa data Bu pertemuan yang pertama. Oke, ada lagi pertanyaannya? Ya. Ada calon nasabah itu dengan tipe-tipe tertentu, misalnya tipe bos, tipe pemikir, dan tipe terbuka, atau mungkin tipe apa namanya yang aneh gitu kan. Nah, apakah Pak Suroyo sendiri itu ada market sendiri, apa ada strategi sendiri untuk memilih tipe-tipe dari nasabah itu? Saya nggak ada strategi untuk melihat yang seperti itu. Tapi yang saya lihat, saya bisa melakukan yang terbaik. Siapapun dia tipe pemikir, dia mau tipe ngebos dan lain sebagainya, saya kontrol adalah diri saya sendiri. Ya, orang lain kadang-kadang apa? Kita terkontrol oleh siapa? Oleh nasabah. Tapi saya enggak. Saya harus mengontrol apa? Nasabah. Ketika dia bilang, misalkan contoh lah, dia bilang, saya mau pikir dulu. Ya, teman-teman, banyak orang yang kan misalkan contoh kalau tipe begini kita harus menjelaskan dengan diagram. Ya, misalnya contoh harus menggunakan gambar-gambar. Saya enggak kok. Gambarnya saya bikin sendiri. Ya. Gambarnya bagaimana mengepus orang supaya mereka ambil. Nah itu nanti ada saya banyak gambar. Jadi ini tambah bingung. Tambah bingung ya. Teman-teman, saya tidak ketika kita presentasi mau tipe yang seperti apa. Saya sebenarnya apa? Saya menggunakan ilmu yang sama. Ya saya jarang sekali menggunakan kalau tipe apa ya ada itu yang harus menggunakan grafik-grafik, terus tipe ini harus menggunakan angka-angka. Saya enggak, saya kuasai diri saya menggunakan apa? Satu cara. Tapi closing juga kok. Nah satu cara itu bingung apa itu katanya. Satu cara. Nah teman-teman, sebagai seorang agent, ya, Anda bukan hanya sekedar untuk melakukan presentasi. Presentasi semua orang itu bisa, ya. Tapi presentasi harus bagus. Ya. Presentasi itu bukan hanya sekedar presentasi, tapi presentasi yang mengenai dengan apa? Dengan kebutuhan nasabah. Walaupun kuncinya sama. Presentasi, ya. Nah, kemudian teman-teman, yang kedua, kita harus tahu tentang handle objection. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman harus tahu tentang teknik closing. Nah, yang keempat, teman-teman harus tahu tentang cerita. Kalau Anda sudah kuasai 1, 2, 3, 4, Anda mau ketemu dengan siapa aja, itu nggak pernah ada kendala. Mau ketemu bos, mau ketemu yang tadi pemikir, mau ketemu yang tipe insinyur dan lain sebagainya, saya nggak terlalu pusing. Karena apa? Saya punya senjata di sini. Saya bisa presentasi yang sesuai dengan kebutuhan dia. Ya, kemudian saya melakukan handle objection. Setelah handle objection, saya melakukan teknik closing. Kalau nggak closing juga teman-teman, saya masih bisa punya cerita. Begitu saya punya cerita, nggak closing juga, saya kembali lagi ke sini. Udah cerita panjang-panjang, lupa untuk melakukan apa? Teknik closing. Nah ini yang sering terjadi. Istilahnya orang bilang membuka itu lebih gampang daripada apa? Menutup. Orang bilang membuka itu lebih gampang daripada apa? Daripada menutup. Tapi ingat, ketika kita membuka, orang balik nggak bisa juga, saya kembali lagi ke teknik closing. Nggak bisa juga, saya kembali ke cerita lagi. Ya, habis itu nggak closing lagi, saya kembali lagi. Jadi teknik closing cerita, habis itu saya closing cerita, atau saya menangani dengan apa? Dengan handle objection di sini. Ini rumus teman-teman. Cuma ini 1, 2, 3, 4. Anda kuasai. Anda cerita apa saja Anda bisa. Ya, tapi itu yang pokoknya sekali. Mau dengan tipe yang seperti aja, apa saja itu saya kuasai itu. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan kejawab Ibu? Oke, ya. Mak yang mana dulu?
di rumah sakit, ya. Saya presentasi teman-teman. Ketika kita berada di rumah sakit buka berapa lama? Pada tahu. 24 jam, ya kan? Saya presentasi ketika saya berada di rumah sakit. Apakah saya harus berpakaian rapi seperti ini? Enggak loh teman-teman. Ya, saya pakai celana pendek, pakai sandal. Ya celana pendek beli yang agak bagus dikit lah. yang keren dikit lah, ya. Kemudian pakai kaos yang keren dikit lah pokoknya. Ya. Nah, begitu teman-teman, begitu saya mau prospek di rumah sakit, saya apa? Saya ada biasanya Pak, itu ada ruang tunggu dan lain sebagainya. Tapi saya kan bukan agent prudensial kalau lagi di rumah sakit kan. Saya pakaian seperti biasa, kemudian saya kongko-kongko, saya ngobrol sama Pak, saya ngobrol sama dia. Saya ngobrolnya Pak, lagi nunggu siapa? Kasih dia jawab. Oh ini. Oh ya sakit apa? Atau dia bilang, aduh om saya kena kanker. Oh ya? Om kamu kena kanker apa? Kena kanker paru-paru. Terus biayanya dibiayain siapa? Waduh itu dibiayain sendiri. Habis banyak dong? Ya udah habis 50 juta. Udah gali informasi semuanya teman-teman. Ya. Terus habis itu biasanya dia tanya, Bapak lagi nungguin siapa? Saya juga lagi nungguin apa? Saudara saya. Saudara saya juga kena kanker apa? Kena kanker paru-paru. Jadi bedanya Pak, saudara saya itu sakit di kanker oleh rekening PA. Ngomong-ngomong kamu pernah di rekening PA? Udah, itu aja teman-teman. Habis itu teman-teman presentasi biasa. Bagaimana? Saya nggak ada saudara saya. Semuanya ada dalam pikiran. Ya, maka saya bilang teman-teman jangan berpikir, ntar kalau ditanyain kamarnya yang mana, nggak usah pikirin. Ya kan, jarang kok orang yang apa? Jarang orang yang pengalaman saya, teman-teman jarang yang apa? Yang nanya gini. Kalau misalkan contoh dia tanya kamarnya di mana, sekarang lagi apa? Lagi nggak boleh kunjungan. Kalau nggak susah kok. Kita bohong tapi itu apa? Itu apa? Yang paling penting teman-teman, saya rela berjuang, tapi saya bohong untuk menyelamatkan apa? Menyelamatkan dia loh. Kalau dia sakit segala macam minimal kenal Suroyo, dan kalau ada sakit segala macam Suroyo bisa bantu untuk apa? Untuk berobat. Tuhan nggak marah kok. Kamu menolong orang Suroyo. Ya, itu seperti itu, ya bisa dapat hanya. Oke, tadi satu dulu dengan banyak-banyak, kepanjangan nanti nggak bisa saya. Oke, ya. Jadi teman-teman efektivitas waktunya, teman-teman efektivitas waktu itu sebenarnya apa teman-teman? Itu kita tidak pernah tahu. Ya, saya presentasi teman-teman, saya harus nunggu orang itu nggak pernah tahu loh. Saya udah nungguin lama banget. Ada gangguan di toko, ada orang yang belanja. Saya bilang sih silakan belanja dulu. Terus baru ngomong rekening 2 juta, ada lagi orang yang mau belanja. Silakan layanin dulu. Tapi normalnya rata-rata kalau saya bisa fokus dengan presentasi itu 10 sampai 15 menit cukup normalnya. Ini baru presentasinya, belum usaha basinya. Jadi murni di presentasinya. Kalau normal itu 10 sampai 15 menit saya Pak. Ya. Ada pertanyaan? Oke, teman-teman, saya terus terang yang namanya bad mood itu saya jarang loh. Saya nggak tahu Tuhan berikan saya kekuatan yang luar biasa. Saya nggak tahu benar serius. Maksudnya pernah dalam kondisi yang seperti apa? Sampai nggak prospek itu. Oke. Paling teman-teman kalau saya bilang itu normal, manusia diciptakan itu kadang-kadang normal.
kadang-kadang dalam kondisi yang nggak normal loh ya. Nah, ketika saya dalam total, teman-teman, saya prospek 10 orang, semua tolak saya jadi bad mood nggak? Ya, saya ngalamin kondisi seperti itu. Tapi semangat saya itu masih ada. Ya, itu yang membedakan orang yang mau sukses atau orang yang gagal, itu cuma bedanya di situ. Ketika kita ditolak oleh banyak orang, teman-teman, saya juga pernah, saya bilang, saya hari ini saya prospek dengan ketemu dengan 10 orang. Teman-teman, 10 orang kalau Anda sudah berjejer ke 10 toko, teman-teman, tolak semuanya, ini kan rasa banget, teman-teman. Apalagi teman-teman saya sudah berjalan yang panjang banget, tapi orang pun nggak mau terima saya loh. Saya cuma bilang apa? Memberikan kekuatan. Ini adalah bagian proses menuju sukses. Yang saya tanamkan itu ketika saya ditolak sama orang, saya juga apa? Saya pernah pulang ke kos-kosan juga saya pernah. Tapi saya berpikir begitu saya udah ditolak waktu itu tolak 15 orang, ya. Saya pulang ke kos-kosan teman-teman. Begitu saya pulang, saya di tempat duduk saya nggak punya sofa dulu, ya. Tempat duduk dan pakai tikar, ya. Saya duduk saya pikirin kalau saya hanya begini aja saya tidak dapatkan apa prospek lagi. Akhirnya saya berhenti 15 menit, saya berhenti, kemudian saya masak mie, makan. Saya Indomie sering dulu teman-teman. Dan saya makan, habis itu saya bilang kalau saya melakukan seperti ini, saya harus bangkit lagi. Dan saya langsung saya langsung pergi lagi. Saya prospek, nggak usah jauh-jauh, prospek di daerah yang dekat rumah saya. Itu masih belum banyak yang saya garap kan, masih datang dulu. Saya tinggal di Kebayoran Lama, jadi saya datang di sini teman-teman. Ternyata teman-teman, setelah saya mengalami proses yang 15 orang tolak saya tadi, ini membuat kita down, membuat kita loyo. Tapi saya harus bangkit lagi. Pulang dulu sebentar istirahat, saya evaluasi kenapa saya tadi ditolak oleh orang ini. Saya sampai hafal teman-teman yang nolak saya mukanya kayak apa. Ya, saya hafal banget. Ya. Terus saya bilang apakah saya salah untuk melakukan pendekatan? Ya. Kemudian habis itu apakah saya salah melakukan presentasi? Karena mau presentasi aja udah belum bisa ketemu loh. 15 orang teman-teman. Kemudian saya koreksi, mungkin saya salah melakukan pendekatan. Maka ketika saya melakukan pendekatan, ujung-ujungnya saya salah, itu yang saya koreksi. Pernah dengar gini PAA? Belum. Itu kuncinya ternyata. Dulu saya pertama, begitu saya presentasi teman-teman, itu dari proses saya cuma bilang begitu selamat pagi, apa kabar? Kemudian baik, Cik, saya Suroyo, saya ditugaskan oleh kantor melakukan market survei tentang rekening ABC. Itu ternyata saya salah di situ. Saya tidak bertanya, Cik pernah dengar rekening PAA belum? Itu kesalahan saya. Akhirnya saya koreksi dari situ dan saya bangkit teman-teman. Begitu saya bangkit menemukan kesalahan saya tadi, saya bangkit terus, saya ketemu ternyata teman-teman dari yang 15 orang udah tolak, ya saya ketemu dengan 5 orang lagi. Di sini dapat data yang 2 juta. Dan besoknya saya follow up, ternyata hasilnya saya closing yang berapa? Yang 2 juta. Tapi saya harus melalui proses dengan 20 orang. Kalau modal sudah habis saya di situ. Tapi saya ingat saya harus menjadi orang yang berhasil di keluarga saya. Itu yang saya bawa teman-teman. Ya, cukup terjawab. Itu menyelamatkan teman-teman, menyelamatkan ketika kita gagal, kita boleh salah dulu, tapi kita tidak boleh terlalu dalam di situ, tapi kita harus bangkit lagi. Ya, ada lagi? Wow. Saya sudah lebih dari 1/4 jam Pak Wibi. Gimana ini Pak Wibi? Lanjut. Sampai malam. Ya, jadi itu ya. Ada lagi? Siapa? Oke, yang depan dulu. Oke, ya paham. Teman-teman, ketika saya mau ketemu sama sekretaris, ya, saya bilang saya ketemu sama sekretaris yang tadi saya suruh. Nggak benar serius. Saya mau ketemu sama bos, saya harus ketemu sama sekretaris yang yang mengajar saya. Saya senang. Saya teman-teman, sebelum saya ketemu, begitu saya ketemu, saya mau ketemu sama bosnya. Oke, dan ketemunya namanya siapa? Namanya Rita. Oke, itu bosnya ya, Rita ya. Itu dalam hati saya. Nah, habis itu teman-teman, saya di pertemuan kedua, saya bilang saya bikin surat.
Biasanya bikin surat saya mau ketemu sama apa? Sama bosmu, namanya dia kasih. Teman-teman, begitu saya ketemu sama Lita, saya bawa dia, saya bawa apel yang gede. Yang menolak saya kalah dengan apel, Pak. Jadi ketika saya ambil hatinya si Lita itu, saya beliin apel yang gede. Itu di apa di supermarket ada apel yang gede. Ya, saya beliin apel. Itu begitu dia dengan lihat apelnya. Saya sampai apa? Begitu saya bilang, Mbak Lita, ini tolong nanti apa surat ini disampaikan ke bos ya. Oh nggak apa-apa, nanti saya sampaikan deh. Ya, itu benar Pak. Gara-gara apel yang gede, saya boleh ketemu dan saya boleh melakukan presentasi loh. Jadi teman-teman, ketemu sama sekretaris bukan musuh kita, tapi bagaimana cara kita membangun apa? Membangun hubungan. Sama ketika nasabah nggak mau medical check up teman-teman, saya bawain bimbing yang gede. Ya, saya bawain bimbing yang gede. Itu membangun apa? Membangun hubungan kok. Saya tidak nyogok, tapi karena ikhlas. Ada nasabah yang apa? Yang mau medical nggak mau, saya beliin apa? Pisang yang gede teman-teman. Saya udah berjuang teman-teman. Saya kalau namanya udah closing, saya berjuang itu harus pisang teman-teman. Ya, itu nggak mau medical lagi. Saya bawain pisang yang gede-gede satu sisir itu yang gede-gede teman. Ya, saya bawain pisang. Begitu saya bawa ke sana, saya bilang kok saya bisa di Bogor. Saya bawa pisang apa pisang yang ini. Waduh, kamu pisang kamu gede banget. Saya bilang, wah, saya bawain pisang. Besok bapak harus medical check up. Ya udah besok saya atur apa medical check up. Tapi kamu jemput aku ya. Udah saya jemput. Teman-teman, orang yang sudah istilahnya sudah mau closing, sudah mau medical check up tapi belum bisa tetap harus berjuang loh. Apapun strategi saya banyak teman-teman. Kita boleh kecil tapi otaknya besar. Ya, jadi saya bawain pisang yang apa yang gede-gede tadi saya bawa. Habis itu apa? Mau medical check up. Ternyata harus apa? Kreativitas kita harus tinggi teman-teman. Ya, nggak bisa terus dengan cara ini. Itu seorang nasabah Pak, saya telepon itu udah susah banget loh. Benar, telepon HP dimatiin segala macam, terus telepon kalau ke tokonya dia bilang apa pergi dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, saya nggak boleh menyerah. Saya datang, saya bawa pisang yang gede, dia seneng kita beli pisang. Langsung apa? Ya udah besok saya dijemput aja deh untuk verifikasi. Ya, dapat ide Pak. Oke, mudah-mudahan bukan cuma apel yang dibawa. Oh, yang itu juga boleh Pak. Ya, ya. Akan sampai, tapi diingetin Pak. Ya asal masih dikasih waktu sama bos nih. Bos sudah mulai sama. Ya. Oke, ya. Yang belum bertanya tadi sebentar ada. Oke. Pak, ini kan tadi saya lihat dari Pak, Bapak kan sekarang sudah SKM, tapi masih ada produksi untuk gilingan gitu ya. Terus kemudian, apakah Bapak sampai detik ini pun masih melakukan full call itu atau kalau misalnya sudah tidak, apa melakukan referensi atau kalaupun sudah tidak melakukan full call itu terakhir itu kapan? Jawaban itu hobi. Saya ketemu sama orang teman-teman saya ngomong, pernah dengar rekening PA itu hobi saya loh. Jadi kalau saya bicara tentang hobi, saya mau ketemu sama siapa? Saya hobi rekening PA. Kebutuhan saya nggak kurang, tapi hobi saya apa? Presentasi rekening PA. Nah, ketika saya menjalankan hobi teman-teman, nah ini teman-teman boleh aplikasikan. Ketika Anda sudah punya recruit agent, Anda punya hobi untuk melakukan apa? Untuk melakukan presentasi. Ya, karena saya hobi, saya ada agent apa? Saya ada agent baru. Hobi, ya. Agent baru, teman-teman, saya kadang-kadang saya ajak untuk mereka apa? Jalan aja. Saya nggak ada kerjaan, mau ngapain saya? Masih muda begini? Ya, kalau saya nggak ada kerjaan, saya agent, saya agent, dia kita mau jalan mana? Terus dia bilang, Pak, oke, saya ada waktu untuk apa? Untuk kumpul. Saya bawa agent. Nah, tapi saya aturan, kalau agent dia presentasi, itu adalah milikmu, bukan milikku.
Kalau dia presentasi loh. Jadi saya komitmen dulu. Kalau kamu jalan sama aku, karena apa? Saya tidak memberikan ke agent yang baru dengan memberikan ikan teman-teman. Tapi saya memberikan apa? Pancingnya. Kalau dikasih ikan teman-teman, kita presentasi, kemudian kita apa? Kita follow up, kemudian kita closing kasih dia. Itu hasilnya tidak akan buat apa? Buat dia juga. Saya bilang, saya dari kamu presentasi, saya bantu follow up, kamu closing itu buat kamu. Tapi kalau saya presentasi, kamu ikutin follow up, ya. Kemudian closing itu buat apa? Buat saya. Ya memang harus begitu. Apa? Ya fair dong, masa agent begitu apa? Begitu datang kita presentasi, kita yang kerja keras kita presentasi, kemudian follow up kita juga itu closing buat dia. Itu tidak mendidik menurut saya loh. Ya, saya mau didik dia, Anda berjuang, Anda apa? Kerja keras, Anda ada hasil, itu adalah milikmu. Walaupun saya campur tangan saya ada di situ. Ya, jelas Ibu? Referensi nggak pakai ini. Gitu. Ini Jangan masih lupa, ilmunya ada satu. referensi. Ya, teman-teman sama. Kalau kita mau pakai apa? Kalau kita mau pakai teknik telepon, saya juga sama. Gampang teknik telepon saya. Saya bukan orang pintar, tapi saya gampang. Menggampangkan yang sulit jadi apa? Yang sulit jadi gampang. Yang gampang jangan dibikin sulit. Ya, saya bilang contoh lah, saya dapat referensi dari Pak Anton. Namanya Pak Andi, ya. Kalau A sama A kan gampang. Jadi tadi dari siapa? Anton. Kemudian kasih referensi ke siapa? Pak Andi. Ya. Saya cuma bilang begini, saya mau telepon Pak Andi, ya. Pak Andi, selamat pagi, apa kabar? Pasti dia bilang apa? Baik. Pak Andi, saya kenal Bapak itu dari Pak Anton. Saya dengar Pak Andi teman baiknya Pak Anton. Nah, Pak Anton kemarin ambil rekening PAA dengan apa? Dengan saya. Nah, saya diminta Pak Anton untuk ketemu Pak Andi untuk menjelaskan tentang rekening PAA yang diambil oleh Pak Anton. Pak Andi, saya mau ketemu Pak Anton hari Rabu jam 10 pagi. Bisa ya Pak Andi ya? Nah, tinggal komentarnya. Dia bilang, oh saya kalau Rabu nggak bisa. Saya bisanya hari Kamis. Oke, Pak kalau bisanya hari Kamis jam 10 bisa ya Pak ya? Oke, kalau gitu jam 10. Pak Andi, salam ya dari Pak Anton. Cuma belakangnya salam dari Pak Anton. Ketemu kok. Gampang itu susah sih teknik telepon seperti itu. Gampang atau salah? Gampang atau susah? Gampang. Itu kan. Teman-teman, saya kalau apa? Kalau orang nggak mau disebutin, nggak apa-apa. Saya tetap berjuang. Ya nggak usah pakai nama Pak Anton. Langsung aja. Saya dari saya Suraya, saya dari Prudential. Bapak ngomong-ngomong pernah dengar rekening PHA belum? Apa tuh rekening PHA? Nah Pak, saya ditugaskan oleh kantor untuk minta pendapat tentang rekening PHA. Pak, saya mau ketemu sama Pak hari Rabu jam 10 bisa? Biarkan reaksi dia. Yang sulit jangan dibikin sulit. Yang sulit harus dibikin Gampang. Saya nggak sulit kok teman-teman hidup saya. Karena apa? Saya sudah menemukan apa? Saya menemukan cara saya sendiri. Yang paling penting aturan tetap apa? Tetap baku ada. Ya? Oke. Kalau referensi, contoh referensi dari toko ke toko, ya. Dari toko ke toko teman-teman. Referensi dari toko ke toko ini semakin gampang. Contoh, ini namanya siapa? Ciami. Ya. Maka teman-teman, ketika saya melakukan pendekatan, yang saya cari adalah apa? Si Amin ini yang punya toko yang gede. Karena apa? Rata-rata kalau satu daerah dia sudah kepegang dengan yang toko gede, mereka kenal semuanya. Ini yang saya tuju dulu. Ya, begitu saya datang di sini, saya bilang apa? Ini Jayapura misalnya. Jayapura. Ini begitu saya tanya, saya dapat referensi dari apa? Dari Amin, contoh ini Amoy. Ya. Saya mau ketemu Ci Amoy. Ya. Saya bilangnya apa? Kan udah tahu nih. Pagi Ci Amoy, apa kabar? Dia bilang baik. Ci Amoy, saya diminta Pak Amin nih untuk ketemu sama Ci Amoy. Pak Amin baru saja buka rekening PHA. Nah, saya diminta menjelaskan sama Pak Amin menjelaskan ke Ci tentang apa? Tentang rekening PHA. Ya. Saya duduk ya Ci ya. Ya udah duduk. Udah maka survei. Gampang ya? Gampang.
lagi? Oke, Pak. Pak, sekarang saya mau tanya ini ya Pak, cara ngomongnya untuk minta referensinya Pak. Ngomongnya. Oke. Gampang juga. Saya semakin dikorek, teman-teman semakin keluar semuanya. Oke, cara ngomong minta referensi. Ini juga sama, tapi kalau nggak selesai kok. Ya, saya teman-teman, saya bilang apa? Saya nggak sulit, ya. Begitu dia sudah punya rekening, atau belum pun, saya bilang apa? Kok, yang sebelah namanya siapa? Si Amoy. Oke, kok saya mau Kak Amoy. Nanti kalau ditanya, kok udah ambil ya sama produser ya? Boleh, nggak apa-apa saya ngomong. Nah, ya itu Pak. Kok, yang sebelah namanya siapa? Belum ya Pak? Belum. Tapi kuncinya di situ. Saya ngomong kok Amin dia sebentar lagi mau ambil rekening PAA. Karena apa? Hari ini saya ketemu sama Pak Amin. Dan Pak Amin dia bilang apa? Cik Amoy ini orangnya hebat. Dan saya diminta untuk ketemu sama Cik Amoy. Cuma gitu doang. Gampang nggak? Hah? Nggak ada yang berbelit-belit saya kayaknya deh ilmu saya deh. Nggak ada yang istilahnya apa ya? Ada satu yang minta teknik, minta referensi, yang mintanya gimana? Yang sulit-sulit saya nggak bisa Pak. Saya cuma jawabnya kok yang sebelah namanya siapa? Ya, kalau kita udah jadi polis, saya bilang kok teman-temanmu yang mau dibantu untuk saya ceritakan tentang rekening ini siapa? Oh dia si ini. Ini teman baiknya ya kayak, iya ini teman baik. Oke kok saya tulis dulu ya, minta nomor ininya ya, nomor teleponnya ya. Udah, cuma gitu doang. Yang sulit jangan bikin sulit. Kalau dia jawab, ya ntar aja lah, tanya-tanya dulu atau ceritakan dulu lah baru nanti kasih tahu kamu. Gak apa-apa. Teman-teman, saya terus terang saya nggak pernah ada beban teman-teman. Dia bilang ntar dulu deh saya ngomong dulu ini. Gak apa-apa kok kalau bapak mau seperti itu. Tapi yang sebelah itu siapa kok? Gak usah dipikirin teman-teman. Ya,